warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Budi MTR dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk Anda semua. Pagi ini saya sedang membersihkan throttle body CRF 150L. Ini lama nggak dibersihkan, jadi yang punya minta dibersihkan. Nah, sebelum ini saya pasang, ini ada beberapa komponen yang nempel pada throttle body ini, dan komponen-komponen ini punya fungsi yang berbeda-beda. Untuk yang pertama adalah max, ini bentuknya begini. Max itu kepanjangan dari modul air quantity sensor ya. Di dalam max ini ada 3 sensor. Ini yang pertama adalah sensor IATS, ini yang seperti pulpen ini. IAT adalah kepanjangan dari intake air temperature sensor ya. Yang kedua adalah TPS, throttle position sensor. Yang berlubang ini ya, yang bolong ini adalah IAPS, intake air pressure sensor. Nah, masing-masing sensor ini punya tugas dan fungsinya sendiri-sendiri ya. Yang pertama adalah sensor IATS ini ya. Ini untuk memonitor kerapatan udara yang ada pada intake manifold. Nah, yang pada di area sini dimonitor oleh IATS ini ya. Di suhu udara itu semakin dingin kan semakin padat. Kalau mulai panas itu mulai renggang. Lah, ini yang memonitor ya. Ini untuk IATS, fungsinya kayak gitu. Yang kedua ini IAPS ya. Yang kedua adalah IAPS. Nah, kalau IAP ini ya, ini untuk mengukur tekanan udara yang ada pada inlet intake manifold ini ya. Jadi beda sama ini. Kalau ini untuk kerapatan udara, kalau ini untuk tekanan udara. Jadi kesimpulannya adalah tekanan intake manifold sama saja dengan beban kerja mesin. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang untuk sensor TPS atau sensor yang terakhir yang berada dalam max ini ya. Ini tugasnya untuk menggerakkan throttle ya. Artinya untuk menggerakkan koin yang di sini ini. Dan secara terus-menerus dilaporkan kepada ECM ya, secara terus-menerus dilaporkan kepada ECM. Ini jadi kesimpulannya, mengapa harus dimonitor gerakan throttle, gerakan ini ya. Mana tadi? Nah, itu gimana gerakan ini ya, itu koin yang di dalam itu sama dengan gerakan grips gas, sama dengan keinginan pengendara ya. Ini selalu diawasi terus dan itu dilaporkan kepada ECM. Nah, ECM itu membuat keputusan. Yang pertama adalah berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Ini pada saat throttle dimainkan ya. Yang kedua adalah kapan timing pengapian yang pas untuk pada saat throttle membuka dan menutup. Itu ya. Jadi ini ketiga sensor ini terintegrasi dengan ECM. Di samping sensor max, ini juga ada sensor lagi ya. Ini namanya, kalau nggak salah ini ISC. ISC itu adalah idle speed control ya, atau keseimbangan putaran mesin. Nah,
ini punya tugas ya. Kalau dalam karburator itu cuk lah ya, ini cuk, tapi ini digerakkan oleh ECM. Ini punya tugas yang pertama adalah meningkatkan RPM mesin saat temperatur mesin masih dalam kondisi dingin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan RPM seperti yang dipersyaratkan dengan cara mengontrol udara yang masuk ke ruang bakar, terutama pada saat dekselerasi ya. Ini. Nah, cara kerja ISC ini ada semacam skep ini ya. Ini ISC akan terbuka dan tertutup menyesuaikan dengan kebutuhan mesin sesuai dengan perintah ECM. Ini sensor yang kedua, ISC idle speed control ya. Terakhir adalah injektor. Injektor ini fungsinya adalah yang pertama ini meneruskan tekanan bahan bakar dari fuel pump ya. Fuel pump itu ada posisinya ada di tangki ya. Ini disemburkan lewat sini, tapi dengan memakai aturan-aturan tertentu. Dan di sini juga ada sensornya ini. Ini juga sensor ini masuknya nanti ke ECM juga. Terus yang kedua adalah menentukan lamanya gate terbuka ya. Jadi pada saat ini di starter, cekek ini udah menyemburkan bahan bakar dari sini nih ya. Ini fungsi daripada injektor ya, bisa dimengerti ya. Dari ketiga komponen yang menempel di bagian throttle body ini. Pemirsa, demikian keterangan atau penjelasan mengenai throttle body dan komponen apa saja yang menempel, juga fungsinya ya. Nah, sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan saya itu bisa dimengerti. Dan mohon maaf bila penjelasan saya itu ada yang kurang atau ada yang salah, karena ini sifatnya belajar bersama ya. Apabila Anda suka, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.